Usulan pemakzulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terus bergulir dan apa saja tuntutannya, serta seperti apa mekanisme pemakzulan tersebut, kami akan rangkumkannya untuk Anda. Kita akan lihat ini adalah beberapa poin yang kami rangkumkan dari tuntutan pemakzulan dari Forum Purnawirawan TNI. Pertama adalah adanya dugaan pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. Ini berkait dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023. Kemudian poin kedua adalah kepatutan dan kepantasan. Di sini Forum Purnawirawan Prajurit TNI menganggap Gibran memiliki pengalaman yang masih sangat minim. Kemudian ada pula soal argumentasi hukum, pemakzulan adalah aspek moral dan etika. Ini terkait dengan dugaan akun Fufu Fafa yang menjadi sorotan publik. Dan salah satunya juga adalah menyorot dugaan korupsi keluarga Joko Widodo. Ini yang kemudian menjadi 4 poin dalam usulan Purnawirawan. Kita akan lihat berikutnya. Ini adalah pasal pemakzulan. Kami mengutip pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan alasan pemakzulan presiden dan atau, ini yang menjadi penting, dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya, baik bila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Kita akan lihat slide berikutnya. Baik, kali ini adalah mekanisme pemakzulan. Meski kemudian saat ini surat usulan tersebut sudah dikirim ke DPR, tapi ternyata tidak hanya berhenti di DPR, karena DPR adalah filter pertama. Nantinya seluruh aspirasi masyarakat yang salah satunya adalah melalui Forum Purnawirawan Prajurit TNI, ini akan digodok di sana, dan kemudian jika memang nanti dikehendaki oleh DPR, maka seluruh usulan tersebut akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di Mahkamah Konstitusi inilah segala usulan ini akan dikaitkan dengan bukti-bukti hukum yang kemudian dibawa oleh inisiator maupun oleh DPR yang sebelumnya memang sudah disetujui paling tidak dari 2/3 total anggota. Kemudian dari Mahkamah Konstitusi nantinya akan dikembalikan lagi ke MPR untuk kemudian pengambilan keputusan. Dan jika memang nanti diputuskan untuk berhenti, maka MPR lah yang akan mengeluarkan surat pemberhentian tersebut. Kita akan lihat bagaimana tanggapan publik. Kami akan cuplik melalui survei PRC atau Political Research and Consulting pada Juni 2025. Ternyata jika kita lihat, maka sebetulnya sekitar 50,5% masyarakat tidak mengetahui, dan yang mengetahui bahkan mengikuti isunya hanya sekitar 46,2%. Jarak yang sebetulnya tidak terlalu jauh, namun yang menarik juga ternyata ada poin atau kategori tidak tahu atau tidak jawab, ini sekitar 3,3%. Kita akan lihat berikutnya. Kali ini kita akan lihat setuju dan tidak setuju terkait dengan wacana usulan pemakzulan tersebut. Yang menarik kali ini adalah ketika kategorinya tidak setuju, maka ini lebih tinggi, yaitu sekitar 50,2%. Ternyata masyarakat tidak setuju, yang artinya setuju adalah 44,9%. Dan ini juga kita bisa lihat kategori setuju, baik yang untuk mengikuti adalah 27,6, sedangkan keseluruhan responden yang setuju hanya sekitar 22,8, angka yang sebetulnya cukup kecil dari sebaran ini. Kita akan lihat berikutnya. Oke, ini yang kemudian bisa kami rangkumkan untuk Anda.